bangun jam 2 malam. Gimana itu pun sholatnya masih bawa HP, Masya Allah, nauzubillah. Ketika ada orang nelpon, diangkat HP-nya sama dia, "Sebentar gua lagi sholat ya." Ada orang kayak gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwanu fiddin, asyhadakumullah. Kita mulai kajian ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunya Rasulullah SAW. Beliau menceritakan melihat Nabi SAW itu memberi nasihat kepada seorang laki-laki. Nabi bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Kata Nabi SAW kepada laki-laki itu, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum masa tuamu. Waktu sehatmu sebelum masa sakitmu. Waktu kayamu sebelum datang fakirmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis ini sahih ya. Walaupun ada juga yang menghukumi hasan ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, Imam Baihaqi dan Imam Hakim. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hadis ini adalah petunjuk Nabi SAW ya, kepada laki-laki itu, dan tentu juga kepada kita semua ya. Nah, bahwasanya Nabi ingin memotivasi kita untuk beramal ya, demi akhirat kita nanti, ini kan. Dengan cara apa? Mengisi waktu-waktu kita itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu ini, Pak, sesuatu yang sangat berharga. Ya, orang Arab itu mengatakan lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Ya. Kata Nabi SAW, waktu mudamu sebelum masa tuamu. Ini kita masih muda ini. Mari kita maksimalkan masa muda ini dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah itu sifatnya umum, Pak ya. Bukan cuma sholat, bukan cuma baca Quran ya. Ketaatan kepada Allah itu ya dalam kebaikan, mencari ilmu, ya kan? Beramal saleh, kan? Nah, itu namanya ketaatan. Kenapa? Karena kalau sudah datang masa tua, pun seandainya kita masih melakukan ketaatan, maka kita banyak sekali keterbatasan, ya kan? Badan kita sudah sakit, kaki kita sudah lemah, kan? Ada kisah bagus, Pak. Saya baca di sebuah majalah dulu ya. Di Sidoarjo itu ada seorang mbah-mbah. Nah, kakinya cuma 1, ya kan? Jadi dia sholat itu dengan kaki 1. Dan dia tidak mau sholat itu di pojok, ya. Maksudnya di pojok itu kan karena kakinya 1 kan, dia kalau bersandar kan enak. Dia nggak mau di pojok. Dia maunya pokoknya sama seperti orang. Ya. Dia jalan itu pakai tongkat, tapi kalau sholat tongkat itu taruh ya, disandarkan sama dia. Ketika ditanya sama orang, udah lomba di pojok sana aja biar enak sandarnya, atau duduk aja. Apa kata dia, Pak? Masa muda saya itu sudah habis dalam meninggalkan Allah. Nah, sekarang saya ingin mendekat kepada Allah. Gak apa-apalah capek sedikit dalam berdiri ketika sholat. Yang penting nanti di sana mudah-mudahan Allah ringankan saya, gitu kan ya. Masya Allah, Pak ya. Ketika mudanya dia dulu melalaikan Allah, melalaikan sholat. Ya, alhamdulillah dia dapat hidayah kan ya. Wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum
masa sakitmu. Nah, kalau kita masih sehat ini, maksimalkanlah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuman mikirin dunia gitu. Jangan cuman mikirin duit. Nah, apa? Cobalah pikirkan sudah seberapa yang kita pahami tentang agama ini, Pak. Ya. Punya nggak kita jadwal khusus untuk datang ke majelis ilmu, kan? Punya nggak kita jadwal khusus untuk bangun di tengah malam menghadap kepada Allah, membaca Al-Quran, ya kan? Nanti kita kalau sudah sakit, Pak, waduh, nggak bisa kita mau ibadah lagi. Karena apa? Ya bahwa ada sakit semua, ya kan? Kata Nabi SAW kan sholat berdiri itu lebih baik daripada sholat yang duduk. Sholat duduk lebih baik daripada yang berbaring. Kalau kita masih sehat ini, coba maksimalkan untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Ada kisah bahwa sahabat Ibnu Umar dan Huma itu kalau ketinggalan sholat jamaah, dia sholat Pak, tapi ketinggalan gitu loh. Maka dia akan menggantinya dengan puasa selama 1 hari. Ini saya baca bukunya Syekh Muhammad Ismail Al-Muqaddam, rahimahullah. Ulama terkenal dari Mesir. Bukunya judulnya Ulul Himmah, cita-cita yang tinggi. Terjemahnya Pustaka Robani. Ini bagus banget Pak ya. Jadi beliau tuh ketinggalan 1 kali sholat jamaah aja langsung dibayar dengan puasa 1 hari. Nah, berapa puluh kali, ratus kali kita ketinggalan sholat jamaah, kan? Ya. Ada juga kisah Bishr bin Hasan yang diberi gelar As-Safi, ya, orang yang selalu shaf pertama. Dia itu sholat shaf pertama tuh 50 tahun, ya. Gak pernah ngeliat punggung orang, ya. Kan? Ada juga kisah Sofwan bin Sulaim, ya, yang terkenal dengan betisnya yang sangat keras, ya. Karena lama sekali berdiri dalam sholat tahajudnya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan sama dia besok kiamat, ya udah, mau gimana lagi? Waktunya sudah habis dalam ketaatan kepada Allah. Kalau dikatakan besok kiamat, ya sudah, dia tinggal menambah sedikit lagi daripada ibadah dia itu. Disemangatkan lagi oleh dia. Sambil dia berdoa, ya Allah, karena aku suka bertemu dengan Engkau, maka sudilah kiranya Engkau juga suka bertemu dengan aku, kata dia. Ini Pak, ulama-ulama kita terdahulu. Ya. Waginaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Kalau kita masih punya rezeki yang longgar, jangan pelit jadi orang Pak ya. Jangan pelit, berbagilah ya. Kata Nabi SAW kan, mana khosat malun min sodakotin. Harta tuh nggak berkurang nggak dengan sodakoh ya. Belum pernah saya dengar cerita orang tuh jadi miskin gara-gara banyak sodakoh. Yang ada malah tambah kaya dia. Ya. Kalau kita masih kaya, nah coba perbanyak amal soleh, ya kan? Kita punya mobil, punya macam-macam, gunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk nganterin ustadz, kan? Untuk jemput anak yatim, ya santri-santri dalam acara-acara mereka. Kalau kita sudah miskin, nggak punya apa-apa, ya kita cuma bisa berangan-angan nantinya. Ya kalau angan-angan tuh sampai, kalau enggak, ya kan? Wa faraduka qabla syughlika. Nah, pergunakan waktu sempitmu, ya kan? Sebelum datang, pergunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Ya. Kita masih banyak waktu kosong ini ya. Ayo, ya kan? Isi dengan ketaatan kepada Allah. Waktu-waktu kosong kita, ya kan? Buatlah jadwal Pak untuk datang ke majelis ilmu. Ya kan? Buatlah jadwal untuk bersilaturahim dengan para ustaz, para guru, ya kan? Minta nasihat mereka Pak. Ya. Dengar baik-baik kata-kata mereka. Kan? Kalau perlu bawa anak-anak kita, bawa istri kita, supaya semuanya mendapatkan faedah dari mereka. Nanti kalau sudah datang masa sibuk kita, ya kan, dipenuhi dengan urusan ini, urusan itu, kan, yang nggak ada selesai-selesainya, nyesel kita, kan. Kalaupun kita masih juga dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan dunia, ya, bahkan
Yang ngatur itu kan kita semua, ya. Cobalah bertobat kepada Allah, ada apa dengan hidup saya? Kok saya nggak bisa punya waktu untuk Allah gitu, nggak punya waktu untuk akhirat. Apa yang salah gitu kan ya? Dengan kita ini apa yang salah gitu. Jangan-jangan kita memang terlalu cinta dengan dunia. Wa hayataka qabla mautika, kan. Pergunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu, ya. Allah masih kasih kita nafas, ya. Masih membiarkan kita bangun dari tidur kita. Masih memberikan kita waktu untuk bertobat kepada Allah, memperbanyak amal saleh, pergunakan dengan sebaik-baiknya, Pak. Ya, banyak sudah kita dengarkan ayat-ayat hadis-hadis. Orang-orang yang sudah mau meninggal itu berangan-angan, ya kan, kalau bisa diakhirkan sebentar aja. Fa asaddaqo, saya akan bersedekah, wa akum minas sholihin, saya akan jadi orang soleh. Ya, saya akan sholat, saya akan datang ke majelis ilmu, tapi semuanya sudah tidak berguna. Nah, ini mumpung Allah masih kasih kita nafas, masih memberikan kita hidup, ya kan? Coba maksimalkan, ya, kehidupan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang menanyakan kepada kita, terus kapan saya urusan untuk dunianya? Loh, dunia itu kita itu Pak, nggak akan pernah ada habis-habisnya, ya kan? Nggak akan pernah ada selesainya. Sampai Nabi mengatakan kalau anak Adam ini dikasih emas 1 gunung, itu nggak akan cukup. Dia pengen minta lagi 1 gunung lagi, ya kan? Padahal kita tahu itu nggak akan dibawa pasti oleh kita kan ya. Kalau kita mengatakan, ya kan ini kan untuk anak-anak juga Ustadz, ya kan? Untuk persiapan hidup mereka, ya kan? Ya, anak-anak kita itu Pak, Masya Allah, sudah ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kasih dia ilmu, sudah kita kasih dia hikmah, ya, nanti rezekinya akan datang sendiri. Ya, nggak salah sih kita mencari dunia, benar nggak salah. Yang salah itu kalau kita lupa dengan akhirat kita. Itu tadi, sampai nggak bisa sholat jamaah, ya kan? Ya, ada cerita bagus itu di kota Metro itu. Ada orang berdagang di pasar. Nah, ini yang dagang-dagang malam ini Pak ya. Masya Allah, ya. Sampai susahnya hidup, ya, karena mereka memang hidupnya di waktu malam. Dagang apa? Bawang, ya, dagang sayuran, dagang cabe, ya. Orang-orang itu Pak berangkat jam 2 malam, ya kan? Jam 2 malam sudah berangkat dari rumahnya. Terus, ya, semakin malam itu kan semakin ramai orang. Dari berbagai macam daerah datang. Beli cabai, beli bawang, beli sayur, gitu. Ketika azan subuh, nah, azan subuh itu Masya Allah, kok setannya tambah banyak ya. Orang tambah banyak datang ke toko dia. Harusnya dia sudah bisa sholat ke masjid ya kan ya. Tapi karena itu tadi, ya, setan itu memang terlalu kuat godaannya, dilalaikanlah sholat subuh itu sama dia. Dia sholat subuh itu ketika sudah mulai sepi, jam 6 pagi. Bangun jam 2 subuh, sholat subuhnya jam, ya, 6 pagi. Bangun jam 2 malam. Gimana itu sholat? Itu pun sholatnya masih bawa HP, Masya Allah, na'udzubillah. Ketika ada orang nelpon, diangkat HP-nya sama dia. Sebentar gua lagi sholat ya. Ada orang kayak gitu Pak. Orang yang diperbudak dengan dunia ini, Masya Allah. Nanti pulangnya sudah jam 9, jam 10 malam. Nah, sampai rumah, udah mandi, makan, duduk, rokok. Ya kan? Tertidur di kursinya. Masya Allah. Ya. Dapat nggak dunia Pak kira-kira dia? Dapat mungkin dunia. Iya, dia dapat dunia. Tapi insya Allah habis itu, Allah akan berikan dia hukuman-hukuman. Dengan memberikan penyakit-penyakit yang bertumpuk ke dalam tubuhnya. Baru dia nyesel. Ya kan? Kenapa saya dulu tidak taat kepada Allah. Walau alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian, ya. Mari kita saling menasihati, ya, sesama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.